国外追放だ。Salah satu pembina menyuruh kelompoknya Shin untuk melarikan diri dari sini karena kelompoknya Shin adalah masa depan organisasi pembunuh bayaran di masa depan. Mafuyu dan Kaji hendak pergi dari sana, namun Shin malah diam diri di situ dan berkata, "Jika kami melarikan diri dari masalah ini, itu bisa menghancurkan masa depan kami sebagai pecundang yang selalu melarikan diri dari masalah." Mendengar perkataannya Shin, Kaji Mafuyu nggak jadi pergi. Bahkan Toramaru bangkit dari pingsannya akibat perkataannya Shin. Shin hendak bertarung, tapi ternyata kekuatannya sudah mencapai batas kemampuan. Namun, Shinaya melancarkan serangan kepada Shin, tapi tiba-tiba ini yang terjadi. Ternyata tubuh yang digunakan Gaku atau Shinaya didapatkan oleh Rusasan dengan cara mencari sukarelawan, subjek eksperimen untuk murid pembunuh bayaran. Padahal ya itu cuma omong kosong saja untuk dijadikan alatnya Gaku. Lalu kita ke kelompoknya Shin yang lagi melawan Shinaya atau Gaku sendiri. Nah, ternyata Kaji merasakan hal yang janggal terhadap Shinaya. Dia beranggapan kalau Shinaya dikendalikan oleh seseorang di luar pulau ini. Lalu Kaji juga menyadari kalau Shinaya sebenarnya lagi tertidur, seperti dibius oleh seseorang. Kaji pengen ngasih tahu ke yang lainnya, tapi dia pemalu dan gak berani bilang. Shin merasakan hal yang aneh sama Shinaya yang tiba-tiba melakukan gerakan yang sangat aneh. Apalagi Shinaya juga memegang kepalanya. Shin lalu bertanya kepada yang lainnya apakah ada yang menendang kepalanya sehingga ia kesakitan di kepalanya. Semua pun bingung siapa yang melakukannya, yang padahal itu bukan ulah mereka. Lalu apa yang sebenarnya terjadi sampai ia begitu? Ternyata di tempatnya Gaku terjadi sesuatu, yaitu Gaku sendiri yang terkena tembok saat mengendalikan Shinaya. Seharusnya Gaku mengendalikannya di luar ruangan saja nggak sih? Pertarungan terus berlanjut, kini kelompoknya Shin beserta Toramaru ikut serta melawan Shinaya yang seorang diri. Walaupun mereka berempat, tapi mereka masih keteteran melawan Shinaya. Untungnya Kaji sempat menyelamatkan mereka. Tapi melihat Mafuyu yang udah babak belur sampai sempoyongan, namun karena perkataannya Shin waktu itu membuatnya bangkit kembali agar dia tidak selalu kabur saat ada masalah di masa depan. Kaji yang melihat hal itu pun sangat terpukau melihat tekadnya Mafuyu. Kaji juga ingin seperti mereka yang memiliki tekad yang kuat. Ngelihat Mafuyu yang udah nggak bisa gerak cepat dan sempoyongan, Toramaru pun menawarkan bantuan. Sedangkan Kaji malah merenungkan pikirannya karena selama ini ketika dia bersama Shin dan menjadi satu kelompok, dia tidak pernah membantu karena sifat pemalunya ini. Oleh sebab itu dia ingin menjadi seperti Mafuyu yang memiliki tekad yang kuat. Taksi 同じ受験生なのに。Terlihat Mafuyu masih belum bisa mengenai Shinaya yang padahal sudah diberi sedikit buff oleh Toramaru. Namun itu belum cukup, Mafuyu malah kena serangan Shinaya dan dia udah nggak bisa bergerak sama sekali.
Kaji yang melihat hal itu pun merasa bersalah karena dia nggak bisa membantu mereka. Malahan Kaji menjadi beban mereka yang padahal ini harusnya kerja sama satu tim. Namun Shin pun muncul di saat itu. Lalu ia berkata, "Aku bisa membaca pikiran kamu, Kaji, karena aku adalah seorang esper." Shin menyuruh Kaji untuk tegar dan harus bisa mengontrol dirinya saat dalam keadaan tempur, dan tidak perlu menjadi pemalu saat keadaan seperti ini. Kau harus ikut mencari cara agar bisa menang. Mendengar hal itu, Kaji pun bangkit dan mulai benar-benar serius untuk bertarung. Kini kombinasi antara Shin dan Kaji pun dilakukan dan akan bekerja sama untuk mengalahkan Shinaya yang sangat kuat bagi mereka. Tapi ini masih belum cukup untuk melawan Shinaya yang terlalu kuat. Shinaya menghancurkan tanah di bawah yang terdapat goa bawah tanah dekat air terjun, sehingga pertarungan akan berlanjut di sana. Kaji akhirnya memberitahu kepada Shin jika Shinaya itu sebenarnya adalah boneka dan ada seseorang dari luar pulau ini yang mengendalikan tubuh aslinya. Kaji juga bilang kalau ia bisa mendengar suara kendali samar-samar dari orang yang mengendalikan tubuhnya Shinaya. Dan Kaji juga tahu kalau ada jeda 0,5 detik di tubuhnya Shinaya saat seseorang melancarkan serangan di luar pulau ini. Sehingga Kaji bakal tahu jika nanti Shinaya melancarkan serangan. Namun Kaji hanya bisa dengar samar-samar. Walaupun begitu, tetap saja mereka kewalahan melawan Shinaya. Shin disuruh membaca pikirannya Kaji untuk bisa mendapatkan informasi tentang serangannya Shinaya. Tapi Shin juga kewalahan di situasi ini. Bagaimana mau bisa menang walaupun udah 2 lawan 1 kombinasi antara Shin dan juga Kaji itu belum cukup karena lawannya adalah seorang Gaku. Kalian tahu sendiri seberapa kuat Gaku itu. Itu menyebabkan mereka berdua keteteran. Melihat musuh yang terlalu kuat, Shin pun mengambil keputusan terakhirnya untuk menggunakan kekuatan barunya secara brutal tanpa mempedulikan batas waktu dan batas kemampuannya. Peringatan yang diberi oleh Nenek Mia sebelumnya juga Shin bodoh amat karena dia ingin menjadi seperti Sakamoto yang selalu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Shin juga tidak peduli jika dia mati karena ini. Yang penting dia bisa menang. Shin bisa mengenai Shinaya, cuman itu baru satu serangan. Shin udah merasakan efek samping di tubuhnya yang mau hancur akibat terlalu banyak menggunakan kekuatan ekspernya. Bro, lawannya itu Gaku loh. Jika kita ukur kekuatannya Gaku bisa 50% dari kekuatannya Nagumo. Shin juga sudah kehilangan pandangannya. Ia sudah hampir tidak bisa melihat. Namun Shin tetap berusaha keras untuk melawan Shinaya. Di saat Shin melawan Shinaya, Kaji menyuruh Shin untuk sedikit lebih lama mengulur waktu karena dia memiliki rencana, yang mana Kaji menggunakan alat yang ia taruh di kupingnya agar dia bisa lebih fokus mendengar dan memantau Shinaya. Kaji berencana mengambil alih suara dari kacamatanya Shinaya dan hal hasil dia akhirnya bisa mendapatkan akses suara dari kacamatanya Shinaya. Entah alat apa yang digunakan oleh Kaji, saya belum diberitahu. Kaji pun memberitahu Shin jika dia sudah 100% bisa mendengar suara orang yang mengendalikan tubuh aslinya Shinaya. Sehingga Kaji pun ikut turun tangan melawan Shinaya, yang padahal Kaji dan juga Shin sudah benar-benar menggunakan kekuatannya 100% bro, tapi masih aja belum bisa mengalahkan Gaku. Shinaya 壊すわ悪い鹿島さんまずい。ガクやめなさい。え Ternyata Gaku terpaksa merusak tubuhnya Shinaya agar dia semakin leluasa mengendalikan Shinaya, dan ini bisa membuat Shinaya benar-benar mati karena tubuhnya hancur.
Yang padahal Rusasan sudah memperingati Gaku untuk tidak melakukan hal itu. Dan Gaku juga harus bisa membawa salah satu dari mereka hidup-hidup, yaitu Shin atau Kaji. Ketika Shin hendak dibuat pingsan oleh Gaku, namun tiba-tiba muncullah sosok yang menyelamatkan Shin, yang tidak lain adalah Sakamoto. Ia tepat waktu datang ke sana karena Sakamoto punya firasat tidak baik terhadap Shin. Akhirnya ia pun mencari keberadaan Shin. Bak seperti malaikat jatuh yang tiba-tiba datang untuk menyelamatkan muridnya. Apakah Sakamoto adalah sosok Lucifer? Itu cuman bercanda guys. Rusasan dan juga Gaku dibuat kaget kenapa tiba-tiba ada Sakamoto di pulau itu. Kali ini Sakamoto lah yang akan mengambil alih pertarungan ini. お前がやったのか。大丈夫か、シン。坂本さん。 Sakamoto menyuruh Shin untuk pergi dari gua ini dan sekalian membawa Kaji yang udah tepar. Untuk masalah Shinaya, ia akan menghajarnya. Sekarang Sakamoto versus Shinaya atau Gaku dimulai. 何してるんです。泳いでんの。国外追放だ。一回やってみたかったんだよ。ああ、楽しかったぜ。 Tentu saja Sakamoto dengan mudahnya mengalahkan Gaku. Inilah dia alur cerita anime Sakamoto Days bagian 2 episode ke-10. Dari review anime ini, saya sangat suka ya untuk perkembangan para karakter NPC seperti Shin yang udah benar-benar berjasa dan bahkan rela berkorban cuy. Untuk animenya di episode ini saya beri rating 10/9 sih. Ini udah bagus banget untuk kalian tonton. Jangan lupa untuk nonton animenya bisa di Netflix ya teman-teman. Ini hanya sebatas konten review anime atau cuman pembahasan dari animenya. Jadi kalian jangan berharap banyak dari konten ini. Untuk episode 11 semoga lebih bisa dibuat semakin badass.